Tuh ketuanya juga gimana? Aduh ya Allah ya. Apalagi waktu pilpres diumumkannya uka-uka tengah malam. Tapi hingga kini undang-undang yang lahir seperti Omnibus Law, buruh sudah demo berkali-kali dan banyak ada korban juga. Mana diperhatikan? Cicing wae DPR. Bahkan menyetujui. Apa fungsi DPR begitu? Ya. Dan sekarang juga udah masuk prolegnas tentang HIP yang menyingkirkan Pancasila, diganti dengan Ekasila, isinya tentang gotong royong. Itu maunya dari Ibu Megawati yang kita lihat dari pidato-pidato. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sidang gugatan terhadap DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada kesempatan ini pesan yang serius ya, secara spiritual. Hari ini harusnya libur 1 Muharram, tahun baru Islam. Karena dianggap kejepit digeser. Besok jatuh liburnya. Saya ingat 17 Agustus itu besok hari Selasa. Tolong geser. Kalian jangan merasa lebih hebat dari Rasulullah Muhammad SAW. Berani nggak geser itu? Karena alasan kejepit. Sampaikan, karena kan DPR. Tegur itu si Jokowi itu. Main enak-enak aja geser, ini kan spiritual ini. Gimana sih? Jelas ya? Jadi pantas dia digugat nih. Dan pantas kita menudung kalian itu disfungsional, penakut, nggak berani. Padahal tugas kalian begitu, tugas kami nggak ada begini. Tapi kalian nggak jalan, ya kami muncul dong, kami rakyatnya. Lo kan wakil rakyat, kita rakyatnya, gitu. Allahu Akbar. Sekali lagi Pak. Ada 2 hal penting yang tidak tercapai dalam konteks surat kuasa. Akhirnya hakim ambil kebijakan yang sangat bagus menurut saya. Kita tetap mencatat akan ada yang namanya penandatanganan dari para wakil ketua DPR, tetapi untuk sekarang dianggap sah dulu, dianggap lengkap. Nah, dari pihak DPR RI, kuasa hukumnya menjawab insya Allah tanggal 16 Agustus akan ada pidato kenegaraan, jadi semua wakil ketua kumpul semua, jadi mudah untuk tanda tangan. Nah, itu kita hormati, sehingga insya Allah sidang akan dimulai setelah ada tanda tangan resmi semua dari para wakil ketua. Nah, problem seriusnya nanti koordinator seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya penggugat nih, akan damai kalau terjadi HMP dan kemudian memakzulkan Joko Widodo. Itu luar biasa damai nih. Damai enggak kalau Jokowi? Ya, HMP itu adalah hak menyatakan pendapat yang dilakukan oleh DPR sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden, dan hak menyatakan pendapatnya tadi bahwa Presiden telah melanggar konstitusi dan harus diberhentikan dari jabatannya. Urutannya setelah HMP naik ke Mahkamah Konstitusi, naik lagi ke sidang istimewa MPR RI. Agenda utamanya apa? Pemberhentian Joko Widodo dari jabatannya. Damai nggak kalau begitu? Damai sekali. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa tuh kalau menurut Bang Egy? Allah Maha Besar. Yang lain? Presiden kecil. Menteri Kecil. Hakim? Kecil. hakim Kecil. Bang Diri Egy? kita, diri kita. Kecil. Saya? Kecil. Kecil semua. besar. Yang besar Allah. hanya Allah. Alhamdulillah. Saya baru kembali dari recovery dan kembali dengan semangat yang lebih baik ya. Saya ingin menyatakan begini. Tadi telah dilaksanakan sidang yang pada dasarnya mempertanyakan legal standing dari pihak T ya. Dan terus terang kalau saya pribadi ditanyakan, saya ini tipikal pengacara yang inginnya cespleng gitu ya. Tapi berdasarkan aturan. Ini sudah lama, kita daftarkan 30 April, 31 Mei terus bergulir sampai hari ini belum selesai. Jadi saya kurang setuju sebenarnya kalau memberikan terus ya pengertian kepada pihak T tersebut. Saya ingin mengatakan begini, sudah banyak sekali katakanlah kritik terhadap bangsa Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ambil contoh dari luar negeri itu, dari Lowy Institute ya, yang menyatakan tentang Presiden Jokowi, mengkritik Jokowi dengan sangat sebenarnya lumayan vulgar ini ya, dalam buku biografi, bahwa Jokowi ini adalah pemerintahan yang tidak taat aturan,
tidak mendengar para ahli, sehingga mengakibatkan banyak kerugian bagi bangsa Indonesia. Ya. Lalu dari dalam negeri sendiri ada Pak Amin Rais yang boleh dikatakan cukup berani mengatakan bahwa ini bukan lagi pemerintah Republik Indonesia, tapi Republik Mafia Indonesia. Mengapa? Karena ada mafia terigu, mafia daging, mafia garam, gula, bahkan yang terburuk mafia hukum. Ya, di zaman Pak SBY ini masih baik.